Well, hola people, konnichiwa. Begin bersama Salvian di channelnya Kudatek pastinya. Jadi kita update ya tentang server NAS yang kena hack kemarin ya. Ternyata emang di bulan April tuh banyak banget yang kena hack, bre. Tapi disclaimer dulu nih, kalau NAS yang kena hack ini bukan dari brand Synology doang ya. Ada juga dari brand QNAP yang emang kena hack juga gitu. Jadi apapun NAS-nya pasti ada potensi untuk kena hack lah gitu. Bisa kena hack gitu. Jadi teman-teman yang pakai NAS dari brand lain juga harus berhati-hati ya. Dan coba diperkuat lagi untuk keamanan NAS-nya. Bahkan ada beberapa penonton Kudatek yang NAS-nya juga kena hack dan komentar di video kemarin gitu. Bang, cara ngatasinnya gimana gitu, solusinya tuh gimana bang gitu. Bahkan beberapa YouTuber gede juga kena hack ya channel YouTube-nya. Salah satunya tuh ada Ruhi Chenet ya, yang semua videonya tuh hilang. Padahal video dia tuh bagus-bagus, bre. Tapi update terakhir sih YouTube-nya udah balik lagi dan video-videonya tuh udah bisa ditonton lagi gitu. Jadi emang musibah tuh kagak ada yang tahu, bre. Sekelas Ruhi Chenet aja bisa kena hack loh channel YouTube-nya. Dan kebetulan kita juga kena hack ya, semua akun sosmednya dari mulai channel YouTube, TikTok, Instagram, bahkan akun Steam juga kena hack, bre. Dan terakhir NAS kita nih yang kena hack gitu. Dan semua data-data kita hilang. Totalnya tuh ada 6 terabyte lebih dari data yang hilang. Dan kebanyakan itu ada video sama thumbnail gitu, sama foto-foto juga lah dari tahun 2021. Jadi ini ngejawab komentar kalian gitu, datanya gimana bang? Ya datanya hilang, tapi ada beberapa yang bisa kita ambil. Nah cara ngatasinya gimana? Kemarin kita tuh coba pakai alat ini ya, yaitu hard disk docking yang 2B. Dan juga pakai aplikasi atau software recovery data. Ini tuh memakan waktu berhari-hari bro, lamanya bro. Dan ternyata setelah semua datanya di scan, baru satu harddisk itu ke scan 1,6 terabyte. Datanya itu nggak bisa balik semuanya. Total file video yang ke scan hampir 1 terabyte nggak bisa diselamatin gitu. Karena pas dibuka itu crash pak. Foto-fotonya banyak yang crash, tapi ada beberapa yang bisa diselamatkan lah. Kayak hasil benchmark gitu. Terus file Excel banyak yang crash, tapi untungnya database benchmark kita yang file ekstensinya Excel itu bisa balik. Itu alhamdulillah banget sih, itu soalnya penting banget ya. Dan kita cek satu persatu baru terkumpul database benchmark kita dari mulai database panel monitor, panel laptop, benchmark prosesor, dan lain sebagainya. Itu penting banget soalnya kan. Ya sebenarnya ada jasa recovery data sih, cuma pasti mahal banget jasanya gitu. Tapi kalau harganya sebanding dengan data yang diselamatkan mah ya oke-oke aja kan bre. Untungnya emang data kita yang penting banget bisa diselamatkan. Yang data tadi itu database benchmark. Kalau nggak salah nih bre, harga dari alatnya aja ya, alat recovery data yang emang bener-bener 99% bisa balikin data itu mahal banget pak. Harganya tuh bisa puluhan juta bahkan ratusan juta. Nih aku kasih tahu screenshotan harga alat recovery datanya. Dan mungkin di video ini aku pribadi sebagai salah satu korban kena hack bakal sharing ke kalian lebih lengkap ya, supaya kalian nggak kena hack juga ya server NAS-nya gitu kan. Jadi 2 tahun terakhir kita pakai NAS dari Synology dengan tipe DS220 Plus yang cuma muat 2B atau 2 harddisk. Tapi di video kali ini kita udah nggak pakai yang unit Synology DS220 Plus ya. Jadi sekarang kita mau upgrade NAS-nya dari brand yang sama juga dari Synology ya, yaitu Synology DS923 Plus yang lebih gede nih. Soalnya bisa muat 4 buah harddisk. Karena emang makin kesini ya produksi konten video kita tuh makin banyak dan perlu space backup yang lebih besar. Kadang kita satu hari satu konten tuh uploadnya, itu sekali rekamannya bisa 10-15 giga gitu kan. Belum video-video shoot produk yang kita review ya kan. Kan konten video kita sekarang tuh udah pakai resolusi 4K bro. Ya kan nggak main full HD lagi. Jadi memang kualitas kontennya naik gitu. Dan ditambah kita mau pindah ke tempat yang lebih gede. Kita juga mau tambah orang buat produksi konten lebih banyak gitu. Short video, ada TikTok, Reels, dan lain sebagainya. Jadi memang butuh banget lah ya server storage yang lebih gede gitu. Nah di paket pembelian kita bahas sedikit aja ya. Selain dapat unit DS923 Plus, kita dapat power adapter 100 watt, 2 buah kabel RJ45, ada perbautan, terus ada anak kunci sama dokumen quick installation guide-nya. Dan secara tampilan sisi depan ada 4 buah bay, terus ada tombol power, 1 buah port USB 3.2 Gen 1. Kalau di sisi belakang ada 2 buah kipas 9 cm sebagai exhaust. Karena memang ini kan makin gede jadi kipasnya juga harus ditambahin gitu. Terus ada percolokan yang terdiri dari 2 buah port RJ45 yang masih 1 gigabit bre. Tapi kalau kalian mau lebih kenceng lagi bisa upgrade port Ethernetnya up to 10 gigabit pakai Synology E10G22 T1 mini ya. Slotnya ada di sini bre. Dan lanjut kita ngebahas percolokan lagi ya. Di samping port 1 gigabit tadi ada lubang buat reset, terus di bawahnya ada port SATA buat ngubungin expansion unit expansionnya. Terus yang paling bawah ada port power 12 volt dan terakhir ada 1 buah port USB A 3.2 Gen 1. Dan ada Kensington lock buat
dapat keamanan ekstra. Dan terakhir buat sisi bawah ada 2 slot M.2 yang hanya kompatibel dengan M.2 NVMe SSD dari pabrikan Synology. Jadi bukan cuma dipasangin harddisk doang nih, bisa juga dipasangin sama M.2 gitu. Nah, unit ini pakai prosesor AMD Ryzen R 1600 bre, sebuah mobile processor dual core yang punya clock speed up to 3,1 GHz. Buat memorinya kapasitasnya itu cuma 4 GB dengan tipe memori SODIMM DDR4 ECC yang upgradable nih, bisa di-upgrade up to 32 GB dual channel. Dan buat harddisknya kita tetap pakai 2 harddisk lama kita yang kapasitasnya tuh 2x8 TB ditambah 2 buah harddisk baru yang kapasitasnya tuh 2x4 TB. Jadi totalnya tuh sekitar 20 TB lebih lah gitu ya, lebih dikit lah. Dan kapasitas tadi tuh cuma bisa kepake pasti nggak full lah gitu, pasti kepotong lah. Dan kita lihat aja nanti ya kepotongnya tuh seberapa besar sih. Kita masuk ke tahap instalasi ya, sebenarnya ini di skip aja, cuma oke lah kita kasih sedikit aja, dipercepat aja. Karena kita mau fokus cara keamanan datanya gitu loh bre. Pastikan NAS sama laptop atau PC yang dipakai itu terhubung ke internet ya buat nge-setup atau instalasinya. Pertama buka browser dan ketik find.synology.com dan otomatis akan mencari device yang dipakai. Kalau udah ketemu bakal muncul halaman kayak gini. Tinggal klik connect dan tinggal diikutin aja instruksi selanjutnya. Kalau udah berhasil install itu kayak gini nih tampilannya bre. Di tahap selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi pengaturan RAID buat harddisknya ya. Di menu ini ada berbagai pilihan RAID, tapi kita pakai yang SHR aja bre. Karena kapasitasnya sih dapat lumayan banyak ya dibandingkan RAID lainnya bre. Dan sebenarnya SHR ini lebih ditunjukkan buat orang-orang awam yang baru pakai NAS yang belum terbiasa sama jenis-jenis RAID gitu. Dan ini adalah total kapasitas yang bisa digunakan yaitu sekitar 14,8 TB ya. Ya 15 TB lah kalau digenepin. Dari total kapasitas harddisk yang kita pakai sekitar 22 TB. Jadi kepotongnya lumayan banyak ya, 7 TB cok. Makanya kita tuh butuh 2 harddisk tambahan lagi karena bakal kepotong sama sistem RAID ini bre. Dan ini adalah tampilan dari proses storage pool yang tadi kita lakukan. Next kita bikin share folder yang bisa diakses oleh tim kita. Caranya masuk ke control panel, klik menu share folder, klik create share folder, terus kasih nama share folder dan deskripsi kalau perlu. Kalau udah klik next dan next lagi. Di bagian ini share folder kuota bisa diatur berapa giga per hari. Tapi karena kita share datanya lumayan banyak nih tiap harinya, jadi kita skip aja dan klik next. Terus kasih akses ke user dan akun lain dan klik apply. Jadi bre, ini tuh folder yang akan kita akses tiap hari buat sharing data file gitu bre. Yang cara aksesnya via window bisa juga, via HP juga bisa. Dan kalau via window, kalian ke Windows Explorer di bagian tab ini ketik double slash terus masukin IP address dari Synology-nya bre. Yang di bagian sini nih IP address-nya. Kalau udah klik enter dan masukin username sama password yang udah kita buat di awal tadi. Dan enter. Di sini kalian bisa buat folder dan lain sebagainya, bre. Dan ya udah kelar sih. Jadi itu dia cara bikin foldernya. Dan sebenarnya setup NAS-nya udah kelar ya. Dan selanjutnya kita bakal bikin NAS kita aman dari serangan hacker, bre. Cara ini nggak perlu beli apapun ya, nggak perlu beli alat-alat apapun dan nggak berlangganan apapun juga ya. Jadi kalian cukup memanfaatkan fitur keamanan yang dikasih sama Synology, bre. Yang bikin kena hack itu karena kita nggak setting keamanan yang dikasih sama Synology. Langkah pertama pastikan NAS kita nggak bisa diakses di public internet. Caranya masuk ke control panel, pilih external access, klik router configuration, terus klik setup router, lalu pilih start. Kalau ada tanda seru, tinggal cek DSM portnya via website YouGetSignal. Masukin DSM port sama IP router dan klik cek. Kalau tulisannya is open, kalian wajib ganti DSM portnya dan reset router kalian. Kalau DSM portnya masih default kayak gini nih, 5000 untuk HTTP dan 5001 untuk HTTPS, langsung ganti ke nomor random aja. Dan pastikan kalian inget ya untuk DSM portnya. Di bagian menu external access dan advance sama di bagian menu login portal itu diganti tuh portnya. Karena kalau nggak diganti, si hacker udah pasti tahu DSM port defaultnya, bre. Dan pastikan router di rumah kalian tuh yang terhubung tuh cuma satu ya ke NAS ya. Jadi nggak ada yang namanya repeater dan router lainnya gitu loh. Dan langkah kedua nih ya kan, pastikan username default yang namanya admin dinonaktifkan dulu, bre. Ini salah satu alasan kenapa NAS kita bisa kebobolan. Karena username default belum dinonaktifkan atau di disable, yaitu username admin. Ini jangan sampai kalian bikin username admin, passwordnya admin juga. Itu gila sih, itu pasti kena bobol gitu. Karena nggak bisa dihapus, cuma bisa dinonaktifkan aja. Biasanya sih udah otomatis ke disable. Tapi kalau misal username adminnya masih aktif, kalian nonaktifkan dulu. Caranya masuk ke control panel, terus ke menu user and group. Di menu user, lalu klik kanan di bagian username admin dan pilih edit. Dan di menu info, kalian checklist deactive this account. Lakukan ini di username guest juga, bre. Jadi admin dan guest default dinonaktifkan aja. Dan otomatis hacker nggak bisa login pakai username admin lagi, bre. Waduh,
Ini cara kedua. Dan langkah ketiga gimana nih? Kalian harus aktifkan fitur auto block. Ini fitur sepele tapi penting banget buat keamanan NAS kita, bre. Jadi fitur ini bakal ngeblok IP address yang sama yang berusaha login ke NAS kita terus-terusan dalam waktu tertentu pastinya. Kalian bisa aktifin fitur auto block ke menu control panel, terus ke bagian security, lalu ke menu protection dan checklist enable auto block. Di bagian login attempt-nya bisa diperkecil mungkin 3 kali aja lalu klik apply. Jadi kalau 3 kali login gagal, IP-nya tuh bakal keblok. Dan di video kemarin ada sedikit misinfo ya. Di kolom within ini harusnya lebih kecil lebih bagus. Jadi kalau si hacker login pakai IP address yang sama dalam kurun waktu 5 menit, si hacker tuh bakal keblok IP address-nya. Ya gitu dah kira-kira bahasa simpelnya. Dan sebenarnya kalau mau lebih aman lagi, kalian beli mikrotik dan setting double firewall ya. Ini berhubungan juga dengan pengaturan selanjutnya yaitu firewall. Karena selama kita pakai NAS 2 tahun, kita nggak pernah aktifin firewallnya. Ini penting juga ya buat ngelindungi jaringan internet kita, bre. Caranya masuk ke control panel, terus ke menu security, lalu ke menu firewall. Tinggal checklist enable firewall. Gampang banget kan? Lagi-lagi kalau mau lebih aman, kalian bisa double lagi firewallnya. Bisa pakai PC lain, atau laptop lain, atau pakai mikrotik aja, bre, gitu. Tapi itu kan harus beli alatnya lagi. Kita pengen ngasih tahu tutorial tanpa beli alat tambahan lagi gitu loh. Dan langkah selanjutnya, kalian bisa aktifin fitur two-factor authentication ya. Ini penting banget, karena ini mirip-mirip sama firewall, tapi versi manualnya. Semisal si hacker udah berhasil masukin username dan passwordnya, tugas dari fitur ini ya supaya hacker nggak tahu kodenya, bre. Caranya masih sama, di menu security, pilih menu account, terus checklist enforce two-factor authentication-nya, pilih yang all user, nanti muncul window baru. Terus kalian download dulu aplikasi Secure Sigin. Kalau udah di-download, klik next dan scan barcode-nya. Lalu masukin 6 digit kodenya. Lalu klik next dan masukin email backup-nya, bre. Udah beres kan? Biar si hacker kagak bisa tuh ya masuk ke akun NAS kita. Kalau misalkan dia berhasil masukin username dan passwordnya, selanjutnya dia kagak tahu kodenya karena kodenya ada di kita. Dan langkah selanjutnya, nonaktifkan external access GUI Connect. Emang terkesan memudahkan ya, tapi external access ini memungkinkan hacker bisa masuk, bre. Ini tergantung kalian sih. Diaktifkan nggak apa-apa, nggak diaktifkan lebih baik gitu. Caranya masuk ke control panel, pilih menu external access, lalu ke menu GUI Connect dan unchecklist enable GUI Connect. Terus gimana bang kalau misalkan kita mau akses Synology dari jarak jauh? Kan tujuan kita buat beli Synology supaya kita bisa punya storage backup dan bisa diakses dari jarak jauh. Ya harus pilih salah satu, bre, ya kan? Bisa aja sih aman plus bisa diakses di mana aja, tapi harus pakai VPN. Dan tutorialnya itu bisa jadi satu video sendiri itu kalau kita ngasih tutorial VPN gitu, karena itu panjang banget. Kalau mau sih ya hybrid aja. Pas mau pakai di luar aktifin GUI Connect, tapi pas gak butuh tinggal nonaktifin aja. Kalian bisa download aplikasinya dulu ya kalau misalkan kalian mau pakai GUI Connect-nya, yaitu DS File di Android ataupun di iPhone buat akses NAS kita dari luar. Kalau udah tinggal masukin username GUI Connect, username Synology dan juga password. Kalau udah berhasil, kalian bisa ambil data ataupun backup data di HP kalian ke Synology NAS-nya. Upload dan downloadnya tergantung dari koneksi internet di HP, bre. Dan udah selesai. Tapi masih ada satu lagi yang harus diatur. Fitur ini tuh berguna untuk backup otomatis kalau misal kalian lupa backup manual, yaitu fitur Snapshot. Kalian harus download dulu aplikasi Snapshot Replication ya di package center ini. Kalau udah terinstall, langkah selanjutnya di menu Snapshot, klik setting, di menu schedule, checklist enable Snapshot schedule. Kalau bisa sih daily aja dan frekuensinya bisa diatur lebih sering di every 1 hours atau lebih seringnya lagi yaitu di every 5 minute, bre. Kalau aku pribadi sih pilih yang every 30 minute dan buat jamnya atur aja di jam-jam yang jarang diakses. Kalau kita sih aturnya di jam 2 malam ya, karena di jam segitu kita nggak kerja kan. Dan data Snapshot ini nggak bisa dihapus dalam rentan waktu tertentu, tergantung kita settingnya tuh berapa lama. Fitur Snapshot juga punya batasannya, bre. Maksimal tuh di 65.536 file. Fitur Snapshot ini penting banget kalau misalkan kita nggak sengaja ngedit file penting, kayak misalkan spreadsheet, Excel atau script yang nggak sengaja kehapus gitu. Atau lebih buruk lagi nih, ketika komputer itu kena serangan ransomware gitu loh, dan semua filenya tuh dienkripsi. Selanjutnya di menu retention, kalian bisa atur jangka waktu file yang disimpan. Tapi perlu diperhatikan, bre, semakin banyak snapshot yang disimpan, semakin sering dan semakin lama file yang di backup, semakin besar pula ya file penyimpanan yang dibutuhkan. Tapi secara umum jumlah ruang yang dibutuhkan untuk setiap snapshot
snapshot itu bergantung dengan perubahan yang kita buat pada folder dan file di dalamnya. Kalau misal kita hapus sebagian, berarti kita masih bisa snapshot file lebih banyak lagi. Dan snapshot ini selalu bersifat read only ya. Artinya versi data kita sebelumnya tidak rentan terhadap perubahan apapun, termasuk kena serangan ransomware, bre. Setelah periode yang nggak bisa diubah, filenya tuh cuma bisa dihapus lewat aturan retensi atau pas kita nonaktifin fitur snapshot ini, bre. Misalkan kita atur retensinya di 24 jam, nanti file yang lewat dari 24 jam akan terhapus otomatis gitu, bre. Kalian bisa lihat isi file backupnya di folder snapshot ini ya, dan kalian bisa lihat folder snapshotnya juga. Misalkan nih, kita contohin hapus file di folder iPhone Alfian, nanti pas kita cek di folder snapshot, filenya tuh yang terhapus masih tetap ada dong ya kan, aman aja, bre. Jadi simpelnya tuh fitur snapshot ini ya ngedouble file kita gitu, bre, atau nge-backup instan tanpa perlu repot-repot kita backup manual gitu. Tapi ya makan storage kita gitu. Jadi ya ada yang harus dikorbankan lah. Jadi kira-kira itu dia, bre, untuk tata cara supaya NAS kita lebih aman lagi dari serangan hacker. Ini kita udah terapkan sih ya baru-baru ini ya, dan kita akan terus update mengenai kondisi NAS kita kalau misalkan kenapa-napa ya. Dan ya cara ini kalian nggak perlu modal lagi untuk beli alat-alat seperti Mikrotik dan lain sebagainya. Kita hanya memanfaatkan fitur-fitur keamanan yang ada di Synology NAS, bre. Dan ini berlaku untuk NAS dari merek lainnya ya, dari Synology, dari QNAP, dari Asus Store, dan merek NAS lainnya lah. Pokoknya kalian manfaatkan aja fitur-fitur keamanan data dari NAS yang kalian punya. Ini kita contohin NAS yang kita pakai aja, yaitu Synology gitu loh. Dan kira-kira gimana menurut kalian ya? Ya mungkin kalau misalkan datanya udah terlanjur kena hack, itu bener-bener nggak bisa dibalikin kecuali kalian pakai jasa recovery data, bre, gitu. Ya ambil yang penting-penting aja, mungkin file-file Excel ataupun file Word itu masih bisa diambil ya. File-file script itu masih bisa diambil sih. Tapi kalau udah urusan video itu sih kagak bisa diambil lagi sih, bre. Itu dia, bre. Semoga kedepannya kita semakin aman dan lebih aware lagi tentang keamanan data, karena ya itu penting banget kan. Gimana menurut kalian? Coba kita diskusi di kolom komentar, bre. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau kalian jelek, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang warna merah kalau misalkan kalian belum subscribe channel ini. Salah video setelah kau channel mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.